Hindi kita ginalaw. Suatu malam di depan sebuah rumah yang sangat megah, terlihat seorang wanita mengenakan pakaian serba hitam dengan topeng kain yang menutup wajahnya. Wanita itu mengendap-endap secara perlahan dan dengan gerakan cepat dia berhasil meratakan penjagaan yang ada di depan rumah. Setelah berhasil menerobos pintu depan, dia bebas masuk ke dalam dan kembali membantai satu persatu penjaga. Beberapa saat setelah semua terkapar, wanita itu ternyata bernama Lily. Melihat seorang ibu dan anaknya menangis menyaksikan kejadian mengerikan tersebut, salah seorang rekannya mengatakan pada Lily untuk segera menyelesaikan misinya dengan membunuh bocah perempuan itu. Namun saat itu Lily yang kaget karena ternyata target yang diberikan kepadanya adalah seorang bocah dan juga seorang wanita. Pada akhirnya ia membunuh rekannya. 7 tahun setelah semua terlupakan, Maria kini hidup dengan tenang bersama dengan keluarga kecilnya. Di pagi cerah itu, ia terbangun di sebelah suaminya yang bernama Ari dan kemudian mengecek putrinya yang bernama Fran. Saat Maria sedang menyiapkan sarapan, sang suami memilih untuk melewatkan makan paginya karena ia harus segera bersiap-siap untuk meeting bersama gubernur. Meal of the day. Breakfast. Sementara itu, seorang pria berkacamata bernama Ricardo, yaitu seorang pemasok narkoba dengan duduk di kantornya sembari menonton konferensi gubernur yang sedang berkampanye. Ia mengatakan kalau dia saat ini justru ingin memberantas semua para geng mafia untuk menegakkan hukum dan juga keadilan. Ricardo mendengar hal itu seketika sangat marah. Kesalahannya semakin menjadi ketika ia mendengar informasi kalau ada beberapa anggotanya telah berkhianat padanya. Tak perlu menunggu lama Ricardo dalam menghabisi anak buahnya tersebut. Ricardo memiliki 2 orang anak buah yang selama ini ia percayai sebagai tangan kanannya. Mereka bernama Khalid dan Victor. Dia mengatakan pada kedua anak buahnya itu untuk membunuh sang gubernur karena gubernur tersebut bakal menjadi ancaman bagi kelangsungan bisnisnya. Mengingat gubernur itu sedang gencar-gencarnya berkampanye anti narkoba, lalu ia memerintahkan Khalid untuk mengurus misinya itu. Namun keputusan Ricardo itu justru membuat Victor kesal karena misi itu diserahkan pada Khalid. Ia beralasan karena Khalid selama ini hanya selalu bisa mengacaukan setiap misi yang diberikan padanya. Beberapa hari kemudian, di dalam sebuah gedung tengah berlangsung rapat sang gubernur untuk mengkampanyekan kesuksesan misi pemberantasan anti narkobanya. Ari yang mendapatkan tugas sebagai tim sukses dan kampanye sang gubernur lalu mengajak Maria untuk menemaninya di sana untuk membagikan. Di tengah keramaian, salah seorang anak buah suruhan Khalid melaporkan tentang situasi keamanan di depan gedung. Dengan memotret keadaan di sana, secara kebetulan tanpa sengaja Maria ikut terpotret ketika sedang berbicara dengan salah seorang polisi di depan gedung. Ketika foto itu dikirimkan pada Khalid, Khalid pun kaget karena melihat wanita dalam foto tersebut adalah Maria. Khalid lalu turun dari mobil dan bertanya pada salah seorang anak buahnya di mana keberadaan wanita yang ada dalam foto itu. Namun sang anak buah menjawab kalau wanita tersebut telah meninggalkan tempat itu. Dengan kesal, ia menyuruh anak buahnya untuk segera mencari keberadaan Maria. Ketika Ari dan Maria sudah berada di rumah, Ari yang saat itu menonton kampanye gubernur di televisi tiba-tiba kaget ketika Maria mematikan televisi itu. Maria sangat marah ketika Ari terlihat lebih mementingkan gubernur dibandingkan keluarganya sendiri. Di keesokan paginya, Ari membatalkan rencana pertemuannya untuk menemui sang gubernur. Ari kini sadar kalau selama ini dia terlalu memprioritaskan karirnya dibandingkan keluarganya sendiri. Saat itu juga, Maria minta maaf pada Ari karena ucapan yang terlalu berlebihan tadi malam dan akhirnya mereka pun berdamai. Sementara itu, Khalid mengumpulkan anak buahnya dengan membagi tugas mereka masing-masing.
Halib memerintahkan salah seorang anak buahnya bernama Jesse untuk membunuh sang gubernur. Sementara yang lain ditugaskan untuk mencari tahu tentang keberadaan Maria dan membawanya hidup-hidup. Beberapa saat kemudian, anak buah Halib yang mendapatkan informasi kalau Ari memiliki seorang adik bernama Rizky. Tanpa perlu menunggu waktu lama, mereka pun menemukan keberadaannya, lalu menculik dan membawanya pada Halib. Setelah mendapatkan informasi dari Rizky, Halib kembali memerintahkan anak buahnya tersebut untuk segera mencari Maria. Sampai akhirnya beberapa dari anak buah suruhan Halib melihat Maria yang saat itu sedang berada di pasar. Maria menyadari kalau ada orang yang sering mengikutinya. Ia lalu menghindar dan berlari untuk kabur. Sampai akhirnya dengan kejar-kejaran di dalam pasar berhenti ketika Maria memutuskan untuk baku hantam. Setelah semua anak buah Halib ia lumpuhkan, Maria lalu segera pulang untuk memberitahu suaminya dan anaknya agar segera berkemas-kemas untuk meninggalkan rumah mereka. Ari dan Maria hanya bisa berteriak histeris ketika melihat buah hati mereka terkapar tak berdaya. Hingga pada akhirnya suami istri itu melakukan perlawanan. Setelah anak buah Halib dibabat habis oleh Maria, saat itu juga Halib memilih untuk kabur. Ketika mendengar suara sirine polisi dari kejauhan, namun lagi-lagi Maria kehilangan orang yang dicintainya. Karena ternyata Ari juga mati di tempat. Dalam hati dan jiwa yang dipenuhi oleh amarah, Maria bertekad untuk membalaskan dendamnya. Ia lalu mengatur rencana kemudian meninggalkan rumahnya dan mengunjungi sebuah bar di mana di sana yang bertemu dengan seorang pria bernama Agus. Agus adalah salah satu bos mafia yang terkenal cukup kuat bersaing, di mana Agus pernah membantu Maria memalsukan kematiannya beberapa tahun yang lalu. Saat itu Maria meminta pada Agus untuk membuatnya tempat tinggal sementara agar Ricardo dan anak buahnya tak dapat menemukan keberadaannya. Namun awalnya Agus menolak karena tidak ingin terlibat dan menghindari masalah yang berhubungan dengan salah satu geng mafia yang dipimpin oleh Ricardo. Sementara itu, Halib menyuruh Jesse untuk membunuh Maria dengan mengatakan keberadaan Maria yang saat ini Halib juga menambahkan dengan mengatakan pada Jesse agar tetap berfokus untuk mendapatkan Maria. Tak perlu menunggu waktu lama, Jesse segera menjalankan tugasnya dengan pergi ke bar milik Agus. Di sana Agus yang melihat kedatangan Jesse dan ia tahu kalau tujuannya Jesse itu adalah untuk mencari keberadaan Maria. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk menghajar Jesse saat itu juga. Sementara itu, Maria menyusup ke pabrik pemilik Ricardo dan melumpuhkan semua anak buahnya hanya dengan bermodalkan sebilah pisau. Setelah semua anak buah Ricardo dibantai oleh Maria, ia lalu membakar seisi pabrik sekaligus untuk menghentikan produksi narkoba terbesar di negara itu.
Setibanya Maria di bar milik Agus, ia menonton rekaman kebakaran terjadi di pabrik yang telah ia bakar tadi malam milik Ricardo. Agus mengatakan pada Maria kalau perbuatannya itu kini merubahnya menjadi orang yang terkenal. Terlebih-lebih di mata Ricardo, ia lalu membawa Maria ke sebuah gudang. Di sana Agus memberikan semua peralatan senjata yang dibutuhkan Maria untuk membalaskan dendamnya. Namun Maria hanya mengambil sebuah pisau lipat dan meminta kepada Agus untuk memberikannya sebuah gaun. Malam harinya, Maria pergi ke sebuah klub malam dan di sana yang melihat Jesse yang menatapnya dari kejauhan. Maria pun berjalan memasuki toilet, di mana saat itu juga Jesse masuk dan bersebelahan di depan cermin wastafel. Dua wanita tangguh dan cantik ini saling berdebat mempertahankan siapa yang terbaik di antara mereka. Hingga pada akhirnya mereka membuktikan siapa yang bakal memenangkan pertarungan. Pertarungan berakhir ketika Maria berhasil melumpuhkan Jesse dengan menghantamkan kepalanya pada permukaan wastafel. Namun saat itu, dua orang bodyguard Jesse yang berjaga di depan pintu mendengar suara berisik dari dalam toilet. Mereka pun mencoba masuk ke dalam dengan gampang diretakan oleh Maria, hingga mereka bernasib sama dengan Jesse. Setelah itu, Maria keluar dari toilet dan berjalan menaiki anak tangga dan menemui sang pemilik klub malam itu. Saat itu Maria bertanya di mana keberadaan Khalid. Pemilik itu tak menjawab, namun ia hanya mengeluarkan ponsel dari sakunya dan diberikan pada Maria sembari mengatakan kalau Maria kapanpun bisa menghubunginya. Maria lalu berdiri untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba Maria mengambil sebelah pisau dari pahanya lalu dengan gerakan cepat menusuk lalu menembus leher pemilik klub itu. Di sisi lain, Ricardo di dalam kantornya memerintahkan Victor untuk mengurus sang gubernur. Namun saat itu Victor membantah dan mengatakan bagaimana dengan Maria. Kenapa selalu Khalid dispesialkan setiap misinya? Padahal sudah jelas Khalid selalu membuat kekacauan setiap tugas yang diberikan padanya. Mendengar jawaban Victor itu membuat Ricardo sangat marah. Sementara itu Maria yang sedang berada di bar milik Agus tiba-tiba dikejutkan dengan suara ponselnya yang berdering. Ketika yang menjawab panggilan dari nomor yang tadi kenal ternyata adalah Khalid. Meminta pada Maria untuk datang ke sebuah dermaga di mana Khalid ingin agar masalah mereka diselesaikan di sana. Di sisi lain, Khalid yang tahu kalau kemarin adalah seorang wanita yang tangguh. Ia lalu menghubungi Victor untuk meminta bantuan, namun saat itu Victor yang merasa tersaingi oleh Khalid lalu mengumpulkan semua anak buahnya di mana ia memiliki rencana lain untuk membunuh Khalid demi mendapatkan kekuasaan dan juga perhatian Ricardo. Absolutely no survivors. Beberapa saat kemudian di dermaga, Khalid yang sedang menunggu kedatangan Maria terlihat sedang dibantu dan dikawal oleh anak buah Victor. Tak lama berselang Maria datang dengan menyusup dan membantai satu persatu anak buahnya. Khalid yang kaget karena mendengar suara tembakan saat itu juga mengira kalau Maria sudah tiba dan menyerang pertahanannya. Khalid memerintahkan anak buah Victor untuk membunuh Maria. Namun tiba-tiba beberapa saat kemudian Victor muncul dengan membawa anak buahnya, namun semua anak buahnya diratakan oleh seorang penembak jitu yaitu Agus. Namun walau bagaimanapun juga Agus tak membunuh Victor. Dia berusaha hanya ingin menjadi penengah di antara kedua belah pihak dan bakal menembak jikalau ada yang berbuat curang. Hingga pada akhirnya Victor meninggalkan lokasi itu.
Di sisi lain, Maria yang telah berhasil membantai semua pasukan Victor dengan penuh dendam yang sedang berkecamuk dalam hati dan fikirannya. Lalu tanpa membuang-buang waktu, ia segera berjalan dengan cepat menghampiri Khalid saat itu juga. Dan baku hantam pun dimulai. You killed my family. You don't deserve them. Can't escape. Dalam kondisi hujan yang turun semakin deras, Maria berhasil melumpuhkan Khalid hingga terjatuh dalam posisi berlutut dan segera membunuhnya. Beberapa saat kemudian, Ricardo dan Victor menyaksikan tubuh Khalid yang kini terdiam tak lagi bergerak. Sebuah konsep balas dendam akan terus terjadi layaknya lingkaran setan. Begitu pula dengan Ricardo, di mana yang memerintahkan Victor untuk membalaskan dendamnya atas kematian salah satu anak buah kesayangannya. Di sisi lain, Agus yang tahu kalau Ricardo bakal mengincar Maria, ia pun mencoba melindungi dengan memberikan pada Maria sejumlah uang yang sangat banyak. Ia lalu menyuruh Maria untuk pergi sejauh mungkin untuk memulai kehidupan barunya dan film pun berakhir.